Walaupun mungkin nggak terlalu rapi gitu maksudnya. Tapi Hitler kan baca itu untuk jadi, sebenarnya dia juga nggak pernah ngutip Machiavelli kan ya? Enggak, itu Soeharto dibilang. Machiavelli, Jadi akhirnya politik. lahirlah Machiavellian Ya, kayak gitu. Sebenarnya juga dia nggak pernah kayak gitu. Artinya agama itu cuma, sebenarnya agama itu bentuk fisiknya tidak bisa untuk menyakiti ataupun membodohi. Nah, kalau gue argumentasinya gini, kalau gue di sini selalu jadi devil's advocate-nya, Oke. karena kan jurannya Ustadz Felix juga, Iya. kalau mau belajar Islam secara kafah ya kita harus bisa menantangnya. Betul. Bukan menantang ya, apa yang namanya? Challenge. Nge-challenge, bener kan? Yang gue challenge adalah kenapa kebanyakan agama cara menceritakan jarannya itu dengan storytelling yang grande banget dan membuat manusia yang tidak punya kemampuan berpikir yang tinggi pasti mengandai-andai. Pas mereka udah mengandai-andai, ini yang tadi kita bahas, akan kita bahas ini episode pertama kan, yaitu mereka jadi udah nggak pakai logika, mereka jadi pakai perasaan. Di saat satu kemasyarakatan udah nggak pakai logika untuk membuat keputusan dan mereka semuanya herding by perasaan, ya udah kita jadi tanda kutip quote on quote monyet yang sangat amat mudah digiring dan sangat amat mudah untuk buat percaya sesuatu gitu. Dan agama menurut gue udah lebih, untuk beberapa orang itu udah ultimate, bukan beberapa orang, mayoritas orang itu udah ultimate pedoman. Dan karena taraf pikir rendah dan dibuat storytellingnya secara grande, ya orang telan mentah-mentah mengatasnamakan agama untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Oke. Jadi buat orang yang lagi punya misi keagamaan, tolong dijawab Ustadz Felix. Kalau gue gini ya, pertama ya kalau kita lihat ya, manusia itu tetap perlu satu pegangan sih, apapun itu ya. Artinya dia sebagai seorang manusia yang dia sadar dia lemah, dia tetap perlu satu pegangan. Artinya pegangan-pegangan yang terbaik itu pasti harus yang grande. Kalau nggak grande, dia nggak akan bisa ngikat orang itu untuk berbuat sesuatu. Makanya contoh misalnya kayak orang-orang Nordik punya kisah Thor dan Odin misalnya, kemudian Valhalla-nya. Ataupun misalnya ketika kita ngelihat orang-orang Yunani, dia punya kisah Zeus dan The Olympians gitu kan ya, dengan kemudian kisah mereka mengalahkan Titans dan segala macam. Nah maka mau apapun tetap orang harus berpegang pada satu nilai sih sebenarnya, walaupun dia nggak tahu nilai itu benar atau salah. Nah sekarang pertanyaannya tinggal nilai itu benar atau salah nih. Nah dalam pandanganku sebagai seorang muslim, ketika aku misalnya masuk agama Islam, yang aku pastiin sumbernya ini benar dulu nih. Ketika sumbernya benar, maka ceritanya jadi benar. Nah ketika ceritanya jadi benar, ini bisa jadi sebagai cara kita untuk berpegang kepada itu. Nah mengenai kemudian ada orang-orang yang misalnya ketika dia beragama Islam, lantas kemudian dengan cerita-cerita yang grande itu yang nggak ada masalah, kita udah bahas tadi, dan dengan kemudian narasi-narasi agama itu dan dia salah kemudian menafsirkan itu, berarti masa ada pada otaknya. Maka aku selalu bilang, salah satu privilege orang beragama adalah jadi orang pintar. Maka kalau ada orang yang mohon maaf ya, privilege atau prerequisite? Privilege. Salah satu privilege orang-orang pintar adalah dia bisa memahami agama dengan lebih baik. Nah artinya kalau ada orang-orang yang misalnya contoh dia beragama tapi salah, menurutku agama dibuang dari dia tetap ngawur.